Oke, di sini kita ada beberapa ini ya soal ya. Sini ada ini tentukanlah hasil operasi perpangkatan berikut dalam bentuk A pangkat apa P per Q dikali sama B dikali sama R per S gitu ya. Nah ini kita sudah ubah bentuknya nih. Sebenarnya ini mudah aja ya cara ubah bentuknya. Kita kita ini dulu kita buat dulu di snipping toolnya ya. Nah di sini kita bisa ini kita stop dulu, kita masukkan ke dalam pembahasan. Nah, di sini ada pembahasan A, B, C, D, E. Nah, di sini ada seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bentuk A, pangkatnya P dibagi Q, dikali sama B, pangkatnya adalah R dibagi S. Jadi kita sudah bentuk dari kayak gini, dari bentuk-bentuk kayak gini. Nah, gimana caranya? Oke, di sini ada minus akar dari 4P kuadrat dipangkatin sama 4. Oke, di sini kalau kita mau ubah, ini kan akar dari 4P kuadrat ya. Kita anggap aja akar 4P kuadrat ini adalah suatu bilangan tertentu gitu. Anggap aja begitu. Nah, akar dari A itu sama dengan A pangkatnya setengah gitu. Jadi kalau misalkan ada akar pangkat 3 dari A, itu sama dengan A pangkatnya dibalik sepertiga gitu. Misalkan ada akar P dari A, maka dia sama dengan A pangkatnya seper P. Kayak gitu ya. Ini sifat logaritma, ini namanya sifat eksponensial, sifat perpangkatan gitu. Nah, di sini itu kita ubah dulu bentuknya. Jadi nanti 4P kuadrat gitu ya. Pangkatnya itu adalah setengah gitu ya. Nah, di sini kalau kita mau bentuknya lagi gitu ya. Nah, di sini kalau ada suatu bilangan gitu ya. A dikali sama B, dipangkatin apapun lah, misalkan P. Jadi sama dengan A pangkat P dikali sama B pangkat P. Jadi bentuk ini sama bentuk ini itu sama. Gitu ya. Jadi jadinya 4 pangkat setengah dikali sama P pangkat 2. Nah, ini ada ya jadi ini pangkat 2 terus dipangkatin lagi setengah. Ya, jadi ada bilangan kayak gini. Misalkan 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 2. Nah, sebenarnya ini caranya ya tinggal kalau ada pangkat dipangkatin dikali aja pangkat gitu. Jadi 2 pangkat 4. Nah, sama kayak ini gitu ya. Ini sama kayak kayak yang ini ya. Ini kan ada gini. Nah, ini kita bisa bentuk kayak gini minus ya. Jadinya minus 4 pangkat setengah dikali sama P pangkatnya berapa? 2. Nah, karena di sini bentuknya adalah R per S, lihat ya, R dibagi S. Maka kita ubah bentuknya jadi kayak gini aja. Jadi P pangkat 2 dibagi sama 2. Nah, ini kita ubah jadi bentuknya kayak gini. Jadi sesuaikan ini jadinya sesuai dengan P pangkatnya I dibagi R, nah, kayak gitu-gitu ya. Seperti itu. Sedangkan seperti itu ya. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 2 dikali sama akar 7 kuadrat pangkatnya 3 gitu ya. Nah, lihat di sini. Ini ya. 2 akar 7 kuadrat di semuanya dipangkatin sama 3. Ingat ya, di sini ada 2 bilangan. Ada 2 dikali sama 7 kuadrat diakarin. Di sini kita bisa ubah bentuknya nih. Kan tadi kan kita mau bentuknya seperti ini kan, seperti A pangkat B dibagi I dikali sama B pangkatnya R dibagi S. Kita mau bentuknya kayak gini. Nah, gimana caranya? Ya udah gampang aja. Ini kan kalau kita ubah ini kan jadi 2 pangkat 3 dikali sama akar dari 7 kuadrat dipangkatin 3. Akar dari 7 kuadrat dipangkatin sama 3. Nah, pertama, akar dari 7 kuadrat. Ini sama aja kayak 7 kuadrat dipangkatin sama setengah. Ingat ya, kalau misalkan ada bilangan kayak gini, ada bilangan pangkat dipangkatin lagi. Pangkat ini sama pangkat ini dikali aja. Jadinya 7 pangkat 2 dibagi 2. Ya. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali sama 7 pangkat 2 dibagi 2. Nah, dipangkatin lagi nih sama 3.
Itu kan ya. Nah, ini tinggal kali aja nih ke sini. Jadinya 2 pangkat 3 dikali sama 7 pangkat 6 dibagi sama 2. Ya. Udah, kayak gitu. Nah, misalkan apalagi di sini. Di sini ada seperti ini ya. Di sini tuh ada min 5 dikali sama akar 6 pangkat 4 dari 3 gitu ya. Jadi akar pangkat 3 dari 6 pangkat 4 dipangkatin lagi 2. Nah, ini jadi sini ada min 5, sini ada minus 5 dikali sama akar pangkat 3 dari 6 4-nya 4 dipangkatin lagi berapa? Dipangkatin lagi sama pangkat 2 gitu ya. Nah, sini kita sebenarnya nggak usah bentuk, ini kan bentuknya mau kita ubah jadi bentuk A pangkat P dibagi Q dikali sama B pangkatnya R dibagi sama S. Gitu kan ya. Nah, ini min 5 ini kan bisa diubah bentuk. Jadi kan kalau ada bilangan dikali dipangkatin gitu ya. Misalkan kayak A kali B pangkatnya N, itu bisa diubah jadi kayak gini nih. A pangkat N dikali B pangkat N. Boleh kayak gitu. Nah, min 5 dikuadrat, min 5 dipangkatin 2. Jadi min 5 pangkat 2. Dikali sama, nah ini 6 pangkat 4. Nah, kalau ada bilangan 6 pangkat 4 gitu ya. Misalkan ada bilangan 6 pangkat 4. Lalu dia itu diakarin. Maksudnya akar itu adalah pangkat yang dibalik aja. 6 pangkat 4 jadi sepertiga di sini. Tapi dari tadi yang saya terangkan awal ya. Lalu di sini ada pangkatin 2 lagi. Nah, ini tinggal kita kaliin aja. 4 dikali sepertiga dikali 2. Udah. Jadi min 5 pangkat 2 dikali sama apa? 6 kali 4/3 kali 2 sama dengan 4/3. Kayak gitu. Nah, sama kan bentuk ini sama kan? Sama A pangkat ini sama kan yang bentuknya ya? Kayak gitu. Seperti itu ya. Lalu kalau kita lanjutin di nomor yang D gitu ya. Yang D ini ada 6A kuadrat, lalu diakarin 3, akar 3, 2B kuadrat, akarnya 4. Di sini kita, apa ya, 6A kuadrat, kan ini tadi udah ya, ini kan udah. Yang ini jadinya gimana? 6A kuadrat, 6A kuadrat, dikali sama apa? Dikali sama akar 2B kuadrat, akarnya 3, diakarin 3 ya. Jadi dia diakarin 3, akar 2B kuadrat, akarin 3, gitu ya. Terus diapain tuh? Dipangkatkan sama 4. Dipangkatin sama 4. Nah, ini gampang aja. Tinggal kita ubah aja. Ini kan 6A kuadrat, ini pangkatnya 4. Jadi ini 6A kuadrat dipangkatin sama 4. Udah. Terus dikali sama 2B kuadrat. Nah, ini kita ubah di akar 3. Akar dari akar 3 yang boleh kita ubah jadi pangkat. Tapi dibalik gitu ya. 3. Karena apa? A akar dari N itu sama dengan A pangkatnya seper N. Gitu. Ya makanya udah, ini udah benar. Udah selesai sebenarnya. Udah selesai. Kayak gini aja bentuknya. Gitu. Karena kan bentuknya jadi A pangkat P dibagi Q dikali sama B pangkatnya R dibagi S. Ya, ini bentuknya sama kayak ini. Gitu. Jadi sudah sama bentuknya. Kayak gitu ya. Nah, terus apa lagi di sini? Ada ini kan udah. Lalu ini udah. Lalu yang 4 plus 5, 4 plus akar 5 pangkatin 2. 4 plus akar 5 dipangkatin 2. 4 plus akar 5 dipangkatin 2. Mau diubah jadi bentuk A pangkat P dibagi Q dikali sama B dipangkatinnya R dibagi S. Nah, ini karena di pertambahan, jadi kita bentuknya, kita pangkatinnya tambahin dulu. Jadi kan ada A, ada 4 plus akar 5 dipangkatin 2 kan. Kita bisa ubah jadi bentuk kayak gini. 4 plus akar 5
dikali sama 4 plus akar 5. Gitu ya. Nah, ini 4 kali 4, 16. Ya kan ya. 4 dikali akar 5, 4 akar 5. Lalu ditambah sama 4 akar 5 lagi kan. Karena kan 4 akar 5. Lalu dikali sama 5. Gitu ya. Nah, ini jadinya adalah 21 tambah 4 akar 5. Tapi kita mau kayak gini kan. Nah, kalau kita mau kayak gini, akar 5-nya kita jadiin ini. Akar 5-nya kita jadiin 5 pangkat setengah gitu ya. Lalu 4-nya kita jadiin 2 pangkatnya 2. Kayak gitu. Jadi 2 pangkat 2 dikali sama apa? 5 pangkat setengah. Jadi udah benar. Kayak gitu. Jadi kan ini kan A pangkat P dibagi Q dikali sama B kali R pangkat S. Kan dari sini. Gitu ya. Oke, lalu apa lagi? Lalu kita bisa yang ini ya. 2 akar A min akar 5 dipangkatin 2. 2 akar A min akar 5. 2 akar A min akar 5 dipangkatin 2. Ini mudah saja gitu ya. Nah, kita ubah bentuk jadi kayak gini. Kan kita mau ubah bentuk jadi gini kan. Jadi A pangkat P dibagi Q dikali sama B pangkatnya R dibagi S. Kita mau seperti itu. Udah, ini kita kalau mau cepat gini ya. Jadi ada A plus B kuadrat. Itu kan sama dengan A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Itu kan ya. Jadi kita masukin aja. Ini 2 akar A dikuadratin kan. 2 akar A. 2 akar A dikuadratin. Min 4 akar 5A. Gitu ya. Karena kan kalau ada akar A dikali akar B, itu sama dengan akar dari AB. Boleh kayak gitu. Ini kan ada akar A, ada akar 5. Jadi akar 5 kali akar A, akar 5A. Gitu kan ya. Kayak gitu. Lalu ditambah sama 5. Nah, kita mau ada bentuk kayak gini nih. Jadinya ya udah, ini kan 2 pangkatnya 2. Dikali sama A pangkatnya 2 dibagi 2. Karena kan ini setengah. Akar A itu kan A pangkat setengah kan. Lalu ya dipangkatin 2. Ya itu dikali aja sih. Jadinya 2 A pangkat 2 dibagi 2. Min 4 dikali 5A pangkatnya setengah ya. Plus ini. Nah, ini udah. Lalu yang gitu. 4A akar 3 plus 2 dikuadratkan 4. 4 akar 3A 4 akar 3 plus 2 dikuadratkan. Nah, ini nomor terakhir ya. 4A akar 3 plus 2 dikuadratkan. Nah, ini jadinya gimana? Kayak tadi, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini A kuadrat, jadinya 4 akar 3 kuadrat. Ya, ditambah sama 2 dikali 4A akar 3 kali sama 2 ditambah sama 2 kuadrat. Nah, ini kan jadinya kalau mau kita ubah bentuk jadi kayak gini. 4A dikuadratin dikali sama akar 3. Dikuadratin sama aja kayak 3 pangkat 2 dibagi 2. Gitu, sama aja bentukannya. Plus 2 kali 4 kali 2. Ini berapa? 8. 8A. Akar 3 itu 3 pangkatnya setengah. Gitu ya. Lalu ditambah sama 4. Udah selesai. Gitu. Lalu udah ya, kalau yang ini kita sudah selesai. Sekarang kita nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2 itu bentuknya seperti ini. Ini nomor 2 ya. Nomor 2. Kayak gini. Tentukanlah hasil operasi bilangan perpangkatan dalam bentuk A dikali akar N dari B pangkat N. A akar N
B pangkatnya M. Ya. Kita mau disuruh bentukinnya kayak gini. Nah, ya udah, ini kan 5 yang A itu ya. A itu ada 5 pangkat 3 dikali 5 dikali sama 4/5 dikali sama 5 itu udah min 7/8 dibagi sama 5 pangkat 3/4. Oke. Di sini kita bisa ubah. Nah, di sini kan ada A dikali sama B pangkat M, apa akarnya M. Ini kalau kita ubah, ini bisa jadi kayak gini. A pangkat B, pangkatnya M dibagi sama M. Jadi di sini pangkatnya itu istilahnya bilangan yang tidak berpangkat, yang ini berpangkat. Nah, pangkat itu adalah pangkat pecahan. Nah, di sini kita caranya gimana? Ya udah nih, yang pangkatnya pecahan ini kita jadi satu, gitu ya. Yang pangkatnya pecahan dijadi satu. Nah, kalau begitu sebenarnya gampang aja. Nah, ini caranya gampang aja. Jadi ini kan dikali ya. Ini dikali. Nah, kalau ada bilangan, misalkan ada A pangkatnya P dikali sama A pangkatnya Q. Nah, ini sama aja kayak A pangkat P plus Q. Kalau ada A pangkat P dibagi sama A pangkat Q, itu sama aja kayak A pangkat P dikurang sama Q. Kayak gitu. Nah, ini sifat, namanya sifat eksponen ya. Sifat eksponen. Sifat eksponen. Nah, kayak gitu. Ini sifat eksponen kayak gini. Ya udah, kalau ini kan catatan ya. Terus gimana jadinya kalau yang ini? Ya ini gampang aja, langsung aja kita coba. Jadinya 5 pangkat 3. Atau kalau mau kita ngambil pangkatnya lagi, tadi kan nggak ada pangkatnya, jadi 125 aja. Dikali sama 5 pangkat 4/5. Nah, ini kan dikali ya, jadi tambah nanti. Ditambah sama min 7/8. Ini pangkatnya ya, sorry ini pangkatnya. Dibagi berarti dikurangi sama 3/4. Ya udah, ini kan 5. 5 pangkatnya ini. Ya udah, 4/5 dikurang 7/8 dikurang 3/4 itu berapa? Itu kan ya. Nah, ini kalau kita mau coba, ini jadinya 4/5 dikurangi sama 7/8 dikurangi sama 3/4 itu 6/8. Jadi nanti ini 4/5 dikurangi sama 7 tambah 6 itu kan jadi 13. Ini udah, ini 40 gitu ya. Ini 40 dibagi 5 8 dikali 4 32 dikurangi sama 65. Jadinya berapa tuh? Minus 65 minus 32 dikurang 6 itu 32 dikurang 5 adalah minus 33 dibagi 40 gitu. Jadi 125 dikali sama 5 pangkatnya min 33 dibagi 40. Maka sesuai kan sama ini, sama A dikali B pangkatnya M kali per M. Tapi ini masih begini, kita bisa buat jadi 125 dikali sama 5 pangkat 33 akarnya 40. Gitu. Karena kan ini ya, kalau ada A pangkat M bagi M, sama aja kayak A pangkatnya M akar sama M. Gitu. Sama, ini bentuknya sama. Bentuknya sama. Gitu. Misalkan apa lagi? Nah, di sini ada 12/2/3 dikali sama dikali sama 2 min 1. Kalau ini 12x pangkat 2/3. 12x pangkat 2/3 dikali sama berapa tadi tuh? Dikali sama 2x pangkatnya min 1/2. 2x pangkatnya adalah min 1/1/2 gitu ya. Lalu ada dibagi ya, dibagi sama 2, dibagi sama, kalau kita membagi langsung aja dibagi begini ya, dibagi sama berapa? Dibagi sama 2x pangkatnya sekarang gitu ya. Nah, ini 2 kita coret aja jadi 12.
12 dikali sama X pangkat 2 per 3 dikali sama X pangkat min 1, 1. Min 1, 1 per 2 dibagi sama X pangkat 1 per 2. Nah, di sini jadinya 12 dikali sama X. Nah, ini jadi tambah ya. 2 per 3 min 3 per 2. Dibagi sama X pangkatnya seperempat. Nah, jadi 12 dikali sama X pangkatnya berapa nih? Pangkatnya 6 bawah. 4 dikurangi 6. Jadi di sini ada 6. Terus atasnya adalah 4 dikurangi 9. Jadi min 5 per 6. Atasnya min 5 per 6. Bawahnya adalah X pangkatnya seperempat. Nah, jadi nanti 12 dikali sama X pangkat min 5 per 6. Jadi di sini ada min 5. Ini kan ini ya. Nah, ini kalau ada A pangkat B dibagi sama A pangkat Q, ini sama aja kayak A pangkatnya B dikurang sama Q. Sama ya. Jadi nanti min 5 per 6 kurangi seperempat. Nah, ini jadinya kita bisa ubah jadi begini. Jadi kayak gini. Jadinya 12 dikali sama X pangkatnya 24 min 20 min 6. Jadi 12 X pangkatnya min 26 bagi 24. Atau kalau kita mau sederhanain, ini pangkat ya, sorry. Ini jadinya min 12 dikali sama X pangkat min 13 per 12. Atau kalau kita ubah jadinya 12 dikali sama X min 13 pangkatnya diakali 12. Kayak gitu kan, bentuknya adalah A dikali sama B pangkat M diakali sama M. Ini kan bentuknya kayak gini. Kayak gitu. Lalu apalagi di sini ada ini akar 3A, akar pangkat 3A dikali sama akar pangkat 3. Oke. Ini ada A pangkatnya akar dari berapa tadi tuh? A pangkatnya akar 3 lalu dikali sama apa? Akar dari A pangkat 3 dibagi 4. Nah, oke. Nah, di sini gampang aja. Jadinya A pangkat ini ya. Kalau ada akar dari A pangkatnya N, sama aja kayak A pangkat per N. Gitu. Jadi 1/3 dikali sama A pangkat 3 per 4. Nah, kalau kayak gini tinggal ditambahin aja. Berapa nih jadi? A pangkat 1/3 tambah 3 per 4. Bawahnya 12. A pangkatnya 4 kali 1, 4. Ditambah sama 3 kali 3, 9. Dibagi sama 12. Nah, ini jadinya adalah A pangkatnya 13 dibagi 12. Atau 1 dikali sama A pangkat 13 akar dari 12. Jadi, hasilnya adalah 1 dikali sama A diakali 13 pangkatnya 12. Selesai. Apalagi di bawah itu ada apa lagi? Bukan yang ini. Lagi. Nah, yang ini. Nah, itu ada 10 P pangkat 3/3. 10 P pangkatnya 3/3 dibagi sama apa? Dibagi sama 2P 1 per 2. 2P 1 per 2. Ini kan kalau kita ubah bentuknya jadi A akar B pangkat M ini kan. Nah, kayak gitu. Jadi ya udah gampang aja 10 dikali sama. Nah, kita bagi aja 10 sama 2-nya. Jadi 10-nya yang ini 5, ini 1. Jadinya 5 dikali sama P pangkat 3/3 dibagi sama P 1/1. Ya. Nah, di sini gampang aja. Jadinya 5 dikali sama P pangkatnya 3/1/3 dikurangi 1/1/2. Gitu ya. Gampangnya begitu.
Jadinya nih 10/3. 10/3 dikurangi sama 3/2. Gitu ya. Nah, ya udah nih jadinya gimana nih kalau yang ini? Jadinya gimana? Nah, ini jadinya gampang aja ya. Ini kan jadinya 5 dikali sama P, pangkatnya 20, dikurangi 9, dibagi sama. Jadinya 5P pangkatnya 11 dibagi 6. Atau boleh kita ubah bentuknya jadi 5P akar dari 11. Nah, bentuk yang pengen adalah A dikali B pangkat M akar N. Maka ini sudah sesuai sama ini. Begitu. Nah, satu lagi apa? Ada lagi nggak satu lagi? Banyak ya rupanya. Nah, ini yang E. Yang E ini ada 24K. Ini 24K. 24K, pangkatnya 3/4. Lalu apa lagi? Dibagi sama 3K. Dibagi ya. Sama 3K. 3K 1/1. 3K 1/1. Lalu apa lagi? Ada dibagi sama 2K. Min 1/4 ya. 2K min 1/4. 2K min 1/4. Gitu ya. Nah, ini gampang aja. Langsung aja kita bagi ya. Jadi kan ini 8. Lalu 24 bagi 3, 8. Lalu 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2 ya 4. Jadinya 4 dikali sama K pangkatnya 3/4 dibagi sama K pangkat setengah dikali sama K pangkatnya 1/1/2, sorry. Ini 1/4. Nah, ini kita tambahin dulu nih bawah. Karena kan kalau ada A pangkat P kali sama A pangkat sama ya, sama-sama A. Jadi jadinya A pangkat P plus Q gitu. Jadinya 4 dikali sama K pangkat 3/4 dibagi sama. Nah, di sini kan 1/1/2 ya. 1/1/2 itu sama aja kayak 3/2. Sama. Jadinya K pangkat 3/2 dikurangi sama 1/4. Nah, ini jadinya gimana nih? Jadinya kan adalah 4 K 3/4 dibagi sama K. Ini 8 kurangi 1/4. 8, sorry 12 dikurangi 2 jadinya 10. 10/4 ya. Jadinya gimana nih? 4K 8-nya nanti kan sini ada ya satu lagi. Jadinya dikurangin lagi 3/4 kurangin sama 10/4. Jadinya adalah 4K min 7/4 atau sama dengan 4 akar pangkat 4 dari K pangkatnya min 7 gitu. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Lalu satu lagi ada satu lagi ya. Ini tadi ini udah. Nah, yang ini sekarang. Yang F. 6 K kuadrat diakarin 3. Lalu apalagi di sana? Di sini ada dibagi ya. Dibagi, jadi di bawahnya dibagi. Dibagi sama A pangkat 3. A pangkat 3 akarnya 4. Dikali sama apa? 2A pangkat setengah. Gitu ya. Nah, ini gampang ya. 6-nya dibagi 2 dulu jadi 3. Nah, 3. Di sini ada A pangkat 2 akarnya 3. Kan kalau ada A diakarin N, M, jadinya apa? Jadinya adalah A pangkat M dibagi sama N. Jadinya nih A pangkat 2 dibagi 3. Dibagi sama A pangkat 3 dibagi 4. Dikali sama A pangkat 1. Gitu ya. Nah, ini ditambahin dulu. Ingat ya. Jadinya adalah 3 dikali sama A pangkat 2/3 dibagi sama A pangkat 3/4 ditambah sama setengah. Gitu ya. Jadi kan jadinya berapa nih? 3 dikali sama A pangkat 2/3. Jadi ini kan jadinya 6 plus 4
dibagi sama 4 A. Jadi A pangkat 6 plus 4 dibagi 4. Jadinya adalah 3 A pangkat 2 per 3 dikurangi sama, lalu ini kan jadinya 2 per 3 dibagi sama A pangkatnya 10 per 4. Jadinya 3 dikali A pangkatnya 2 per 3 dikurangi sama 10 per 4. Atau kalau mau kita simpelin ini jadinya 3A dipangkatin sama 2 per 3 dikurangi sama 5 per 2. Karena kan kalau dibagi 2 kan 5, kalau dibagi 2 ya 2. Gitu kan. Nah, ini jadinya boleh kita pindahin aja. Boleh kita pindahkan ke atas sini. Oke, nah ini jadinya adalah 3 dikali A, pangkatnya 2 per 3 dikurangi 5 per 2. Nah, yaudah, 3 kali 5, 15. Jadinya 3 dikali A, pangkatnya 15 kurangi sama 2 kali 2 kan 4. Oh, sorry, kebalik. Ini kan jadinya, sorry. Ini kan jadinya 3A dikali sama apa? 4 dikurangi 15 dibagi sama 6. Gitu ya. Jadi ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Jadi bawahnya gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Ya udah, min 11 per 6. Ya enggak? 3 dikali A pangkatnya min 11 per 6. Atau 3 dikali A pangkat min 11 diakalin sama begitu. Karena dia mintanya A dikali sama B pangkatnya M diakalin sama M. Gitu. Kan ini sama bentuknya kayak ini. Istilahnya kan jadi sama bentuknya. Apalagi setelah ini ada jadi ini udah. Lalu yang ini. Nah, ini A pangkat setengah. A pangkat setengah dikali sama 3 plus apa ya tadi itu? A pangkat 3 per 4. A pangkat 3 per 4. Nah, ini kita langsung kali aja ke sini. Kali lagi ke sini. Jadinya adalah 3. Karena ada sifat distributif ya. Karena kalau ada A dikali sama B plus C, itu sama aja kayak AB plus AC. Gitu. Jadi ini kali ke sini juga. Kayak gitu. Jadi 3 dikali sama A pangkat setengah ditambah sama A pangkat 3 per 4 ditambah sama A pangkat 3 per 4 dikali sama A pangkat setengah. Nah, ingat ya, kalau ada kayak gini, maka jadinya kalau ada A pangkat 3 per 4 dikali sama A pangkat setengah, itu sama aja kayak A pangkatnya 3 per 4 ditambah sama setengah. Jadi 3A pangkat setengah ditambah sama A pangkatnya 3 per 4 tambah setengah. Gitu ya. Jadinya apa di sini? 3 dikali sama A pangkat setengah ditambah sama 4, 6, 10. Yang ada 6 plus 4 dibagi sama 4. Dibagi sama 4 ya. 6 dibagi sama 4. Sorry, 6. Sorry. 4. Jadinya 4 plus 6 dibagi sama 4. Itu kan ya. 2 kali, 8 ya. 8, sorry 8 jadinya bawahnya. Jadinya ini adalah 3A pangkat setengah atau 3 akar A ditambah sama A pangkat 10 per 8 atau 5 per 4 gitu ya. Atau sama aja kayak 3 akar A ditambah sama A pangkat 5 diakalin 4. Kayak gitu. Karena kan dia mau kan adalah A dikali B pangkat M diakalin sama M. Ya. Kayak gitu. Lalu di sini ada satu lagi soal ya. Satu lagi. Nah, udah semua ya. Nah, nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita menuju ke nomor 3. Nah, di
sini ada nomor 3, nyatakan hasil perpangkatan berikut dalam bentuk akar. Jadi di sini ada P pangkat 1 2/3, gitu ya. Lalu di bawahnya ada 2 pangkat 2 pangkat 2 3/5, gitu ya. Lalu dipangkatin sama. Nah, di sini gampangnya itu bisa kita jadiin kayak gini. Itu kan P. P pangkatnya 1 2/3. Nah, ini sama aja kayak P pangkatnya. Sebenarnya 1 kali 3, 3 tambah 2, 5/3. Dipangkatin sama 6. Oke. Bawahnya itu 2 pangkat 2 dikali 35. 2 kali 5, 2 kali 5, 10. Tambah 3, 13. 13/5. Dipangkatin sama 6. Ya. Nah, ini kan jadinya bisa kita ubah jadi kayak gini ya. P, nanti kan, nah ingat ya, kalau ada pangkat dipangkatin lagi, sama aja kayak dikali. Jadi 5/3 dikali sama 6. Coret-coret 2, jadinya P pangkat 10 dibagi sama 2. Pangkat 13 kali 6 berapa? 13/5 dikali sama 6, sama dengan 13 kali 6. 13 kali 6 itu 8, 1, 7/8. 78 dibagi sama. Nah, katanya nyatakanlah dalam bentuk akar. Kalau nyatakan dalam bentuk akar, jadinya P pangkat 10 dibagi sama 2 pangkat 78 diakarin sama 6. Ini kan 2 pangkat A per B, itu sama aja kayak 2A, 2 pangkat A diakarin sama B. Kayak gitu. Ini udah nih bentuknya di bentuk akar kan. Gitu ya. Nah, satu lagi di situ ada nyatakan hasil perpangkatan berikut dalam bentuk akar. Kalau ini, yang B ini, akar 5. Sini ada A pangkat 5 dikali B dikali C pangkat 5 diakarin, dipangkatin 3. Nah, ini sama aja kayak gini. Ini kan A pangkat 5, C pangkat 5. A kali C pangkat 5 berapa? A pangkat 5 kali C pangkat 5 berapa? Kan ada, kalau ada A pangkat N dikali sama B pangkat N, sama aja kayak A kali B pangkatnya N. Jadi nanti sini A dikali C pangkatnya 5 dikali sama B. Nah, kalau begini gitu ya, kalau begini ya, lihat deh, nah kayak gitu ya. Ini kan suatu bilangan, misalkan bilangan ini X, ini suatu bilangan juga bilangan Y, dikali diakarin. Ini sama aja kayak akar dari A kali C pangkat, sorry ini ya dipangkat 3 lagi ya, dipangkatin 3 lagi. Nah, pangkatnya 5 dikali sama B, jadi akar B, lalu semuanya dipangkatin sama 3, gitu kan. Nah, ini gampangnya, nanti kalau kita mau ubah, jadinya kayak gini. Kita kan ubahnya dalam bentuk akar kan. Jadi nanti ini kalau mau kita ubah jadi kan kayak gini ya. Ini kan jadinya kan kalau ada bilangan dikali A kali B diakarin, terus kita mau ubah jadi bentuk akar A dikali akar B, itu boleh. Maka jadinya ini dipisah-pisah pun boleh. Kalaupun pangkat, gimana pangkat? Kalau misalkan pangkat gimana? Kalau pangkat ya sama aja. Kalau pangkatnya N, maka di sini A pangkat N dikali sama B pangkat N. Gitu. Boleh. Jadinya di sini ada akar dari A kali C pangkatnya 5 dipangkatin 3. Lalu ada akar B dipangkatin 3. Ingat ya, kalau sini kan ini, kalau kita ubah kan jadi bentuknya kan kali ini kan, A kali C pangkat 5 diakarin, itu sama aja kayak A dikali C pangkat 5/2. Kan soalnya kalau ada akar dari A, itu sama dengan akar dari, sama aja kayak A pangkat. Nah, kalau misalkan A itu adalah bilangan berpangkat, misalkan 3/3, ya ada 3/3 dipangkatin lagi setengah. Jadinya 3 kali setengah kan 3/2. Sama kayak 5. 5 kali 1/3 berapa? 5 kali 1/2 berapa ya? 5/2. Dikali lagi sama 3. Dikali lagi sama 3. Sama aja nanti. Jadi B pangkat setengah dikali sama 3. Jadinya
5 kali 3 berapa? 15 ya. Jadi A dikali C pangkatnya itu adalah dapat 15 dibagi 2. Dikali sama B pangkatnya 3/2. Nah, kalau kita masuk dalam bentuk akar, sama aja kayak akar dari AC dipangkatnya 15 dibagi 2, diakarin 2 dikali sama B pangkatnya 3 diakarin 2. Kayak gitu caranya. Lalu ini kan yang tadi udah ya nomor ini deh, nomor 3. Kalau kita lanjut ke nomor 4 ya, nomor 4. Nomor 4 itu kayak gini. Nomor 4 ini kita lebih banyak pakai sifat-sifat ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada A pangkat P sama dengan A pangkat Q, maka bisa dipastikan P sama Q ini sama. Jadi P sama dengan Q juga. Nah, di sini ada 5 pangkat X min 1 diakarin sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini tadi kalau kita belajar, ini kan bisa diubah jadi bentuk kayak gini. 5 pangkat X min 1 dibagi sama 2. Bisa diubah kayak gini. Nah, sama dengan 1. Nah, 1 itu berapa? Teman-teman, 1 itu adalah 5 pangkat 0. Kenapa? Karena gini, kalau 5 pangkat 1 kan 5. Nah, biar 5 pangkat 1 jadi 0, jadi 5 pangkat 1 dikurangin 1 kan. Atau sama dengan 5 pangkat 1 dibagi sama 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. Gitu kan. Maka jadinya 5 pangkat X min 1 dibagi 2 sama dengan 5 pangkat 0. Itu. Jadinya, berarti kan ini masih sama dengan ini dong. Ya enggak? Jadi X min 1 dibagi 2 sama dengan 0. Jadinya kita kali 2 semua. Kedua ruas ini kali 2. Biar hilang. Ini dikali 2. 0 kali 2 kan 0 ya. Jadinya X min 1 sama dengan 0. Berapa? Ya hasilnya ya X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1. Nah, lalu kalau misalkan kita mau selesaiin yang nomor 2, yang nomor B, 10 dipangkatin sama X min 2. X min 2 sama dengan 0,1. Nah, teman-teman, 0,1 itu sama dengan berapa? Per 10 yang. Jadi akar 10 pangkatnya X min 2 sama dengan 1/10. Nah, di sini ini bisa kita bentuk jadi kayak gini. 10 pangkat setengah dipangkatin sama X min 2. Nah, ini kan tinggal dikali. Ya enggak? Jadi 10 pangkatnya X min 2 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, di sini ada seperti ini kan teman-teman nih. Nah, kalau ada A pangkatnya min 1, itu sama aja kayak A per A. Atau dibagi A. Jadi kalau ada 1/10, itu sama aja kayak 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 1. Gitu ya. Nah, berarti kan kalau ini kan sama-sama 10, maka ini juga pasti harus sama dong, karena kan sama. Ya enggak? Jadi mesti disamain semua. Jadi X min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Gitu. Jadinya X min 2 sama dengan min 2. Karena kan dikali 2 yang sini ya. Jadinya X sama dengan min 2 plus 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. Kayak gitu teman-teman caranya. Nomor 4. Lalu untuk nomor 5, diberikan yang A sudah, yang B sudah ya. Lalu nomor 5-nya, nah tentukan hasil bilangan operasi ya. Nah di sini ada operasi teman-teman. Operasi bilangan gitu ya. Operasi perpangkatan. Nah di sini ada akar dari pangkat 3 dari 1 per 125. Oke ya, dikali sama 5 akar 5 dikali sama 1/5 pangkat akar 25 per 4 akar pangkat 4 dari 25 dikali sama 25 dikali sama akar 625 dari 6. Gitu ya. Nah, di sini akar pangkat 3 dari 1 per 125. Oke. Kalau ada 1/5 dikali sama 1/5
sama dengan 1/5 kuadrat. Yang nggak sama dengan 1/25. Ya, karena kan ini kali ini harus kali atas. Ya enggak? Nah, 1/2. Kalau dikali lagi, 1/5 lagi, maka sama dengan 1/25. Maka kan jadinya 1/5 pangkat 2, sorry, 1/5 pangkat 2 dikali sama 1/5. 1/5 ya. Maka ini jadinya sama dengan berapa? Ya tinggal tambahin aja pangkatnya, kan ini pangkat 1. Jadi pangkatnya adalah 1/5 pangkatnya 3. Ya enggak? Nah, di sini ini bisa kita ubah nih teman-teman. Jadi 1/5 pangkat 3. Nah, maka di sini bisa dipastikan bahwa ini jadinya akar pangkat 3 dari 1/5 pangkat 3. Ya enggak? Dikali sama 5 akar 5, dikali sama 1/5, dikali sama akar 25/4, pangkatnya 4, pangkatnya 1/4 ya, atau akar pangkat 4 gitu ya, dikali 25, dikali sama akar 625 pangkatnya 6. Gitu. Nah, di sini teman-teman, ini bisa kita ubah jadi kayak gini. Ini jadinya 1/5 ya. Karena dia 1/5 pangkat 3/3 gitu kan. Jadinya 1/5 gitu. 1/5 dikali sama 5. Dikali sama akar 5, dikali sama 1/5. Nah, di sini bisa kita ubah jadi bentuknya kayak gini nih. 25 pangkatnya 1/4 gitu ya. Dikali sama 25, dikali sama akar pangkat 6 dari 625. Jadi ya, ini kita coret dulu. Di sini coret dulu. Jadinya akar 5/5, seperti akar 8. Akar 5/5 dikali sama 25 pangkat 1/4 atau 5 pangkat 2 dikali sama 1/4. Pangkatin ya 1/4. Jadi bagi aja jadi 2 gitu ya. Dikali sama 25 dikali sama. Nah, 625. 625 itu sama dengan 25 pangkat 2. Sama dengan 25 pangkatnya atau 5 pangkat 2, pangkatin lagi 2. Jadinya 4. Jadi 5 pangkat 4. Gitu ya. Nah, dibagi sama 6. Jadinya gini, 2/3. Jadinya di sini adalah kalau kita mau ubah gitu ya bentukannya. Kalau kita mau copy dari sini, maka ini jadinya adalah berapa ya? Ini panjang sih. Jadi akar 5 1/5 dikali sama 5 pangkat setengah ya. Dikali sama 25 dikali sama 5 pangkatnya 2/3. Gitu ya. Nah, ini kalau kita kaliin jadinya adalah akar 5 dikali sama 5 pangkat setengah. Itu kan sama aja kayak akar 5 dikali sama akar 5. Jadinya 5. Maka jadinya 5 dibagi sama 5 dikali sama 25 dikali 5 sama 2/3. Coret-coret, jadinya 25 dikali sama 5 pangkat 2/3. Nah, 25 itu sama dengan 5 pangkat 2 dikali sama 5 pangkat 2/3 gitu ya. Nah, di sini kan sama nih 5. Jadi nanti 5 pangkatnya 2 plus 2/3 gitu ya. Atau jadinya 5 pangkatnya 6 plus 2 dibagi sama 3. Jadinya 5 pangkat 8/3. Ya, selesai nih. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 8/3. Gitu. Lalu ada ini. Yang B itu, ini kan udah ya. Nah, yang B nih. 1/3 dikali sama akar berapa? Dikali sama akar 9 dari 3 gitu ya. Akar pangkat 3 dari 9, sorry. Dikali sama apa nih? Dikali sama 1/27 pangkatnya 4 gitu ya. Sorry, ini 1 ya. 1 dikali sama apa? 9 akar pangkat 3 dari 9 dikali sama ini. Dibagi sama, nah ini nggak ada sesuatu di sini. Sini kosong. Jadi kita anggap aja kalau kosong begitu ya nggak ada gitu ya.
Kalau ini dioperasikan, ini jadinya adalah sepertiga itu adalah 3 pangkat min 1. Ya, tadi kan kalau ada 1/A, itu sama dengan A pangkat min 1. Nah, ini 9 itu kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, terus dibagi sama 3. Gitu. Diakarin kan, pangkat 3. Nah, ini kita ubah jadi bentuknya dibagi. Ini kan kalau 3 pangkat 2 per 3 kan 2. Ini kan sama kayak 3 pangkat 2 per 3. Gitu. Nah, ini 1/27 sama dengan 3. 1/27 itu sama dengan 27 pangkat min 1 ya. Nah, 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 dipangkatin lagi min 1. Nanti tinggal kali aja. Jadi 3 pangkat min 3. 3 pangkat min 3 dibagi sama 4 dikali sama. Nah, akar 9/3 ini sama kayak ini nih. Sama kayak ini. Maka jadinya 3 pangkat 2 per 3 juga. Maka ini jadinya adalah 3 pangkat min 1 ditambah sama 2 per 3 dikurangi 3 per 4 ditambah sama 2 per 3 lagi. Gitu ya. Jadinya adalah tinggal kita jumlahin aja pangkat-pangkatnya nih. Ya enggak? Jadinya min 1 plus 2 per 3 min 3 per 4 plus 2 per 3. Nah, ini sama dengan min 1 plus 2 per 3 sama dengan 1/3. Min 3 per 4 ditambah sama 2 per 3. Nah, kita mendingan kita kaliin dulu nih. Kalau 1/3 tambah 2 per 3, itu kan hasil 1 ya. 1 min 3 per 4. Jadinya adalah 4 dikurang 3 dibagi 4, jadinya 1/4. Jadinya 3 pangkat 1/4 atau akar pangkat 3 dari 4. Terus akar pangkat 4 dari 3. Jadi 3 pangkatnya diakarin terus ada 4-nya di sini. Selesai. Ya, begitulah cara mengerjakannya. Nah, sebenarnya di sini ada sifat-sifat nih. Di sini ada sifat-sifat. Oke, saya kasih tahu sifat-sifatnya. Kalau ada nih, di sini ada catatan ya, sifat-sifat eksponen gitu. Eksponen. Kalau ada A pangkat M dikali sama A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M plus N. Kalau ada A pangkat N dibagi sama A pangkat N, sama dengan A pangkatnya M dikurang N. Kalau ada lagi A pangkatnya M, lalu diakarin N, sama dengan A pangkat M dibagi N. Ya. Kalau ada A pangkat M dipangkatin lagi N, sama dengan A pangkatnya M dikali sama N. Itu. Nah, apalagi yang perlu? Kalau ada A pangkat P sama dengan A pangkat I, maka jadinya P itu sama dengan I. Ya. Nah, apalagi yang perlu? Kalau ada 1/A pangkat N, itu sama aja kayak A pangkat N, tapi diminusin. Jadi nanti kalau ada A pangkat min N sama dengan AN, cuma per ini, per A pangkat N. Nah, ini aja sifat-sifat yang bisa kita bagikan gitu ya. Yang bisa saya bagikan. Nah, ini sifat-sifat eksponen. Ya, kalau mau dihafal silakan, kalau mau dipahami juga silakan ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada lagi yang ketujuh nih sifatnya. Kalau ada A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini aja yang bisa yang saya bagikan. Jadi ini penting ya. Kalau misalkan kalian mau belajar eksponen, ini penting banget untuk dikuasai gitu ya. Gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.